semua, bertemu lagi di channel Bebas Berekspresi. Kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan akhir semester 2 untuk muatan PJOK kelas 3 SD. Untuk soal-soalnya kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian pilihan ganda, bagian kedua bagian isian, dan yang bagian ketiga yaitu bagian uraian. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu bagian A. Soal nomor 1. Salah satu senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras disebut senam A. Aerobik, B. Lantai, C. Irama, D. Atletik. Yaitu senam? Ya, senam lantai. B. Senam lantai. Soal nomor 2. Saat melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin, harus jaga keseimbangan agar tidak A. Diam, B. Seimbang, C. Jatuh, D. Terbang. Ya, kita menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh. Jawabannya adalah C. Jatuh. Soal nomor 3. Olahraga adalah salah satu cara menjaga tubuh supaya titik-titik. A. Sehat, B. Lemas, C. Sakit, D. Meriang. Ya, kita olahraga supaya sehat. Jawabannya adalah A. Sehat. Soal nomor 4. Gerakan meloncat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot titik-titik. A. Tangan, B. Leher, C. Kaki, D. Perut. Meloncat melatih kekuatan otot kaki. Ya, jawabannya adalah C. Kaki. Nomor 5. Sebelum melakukan olahraga, sebaiknya melakukan titik-titik. A. Banyak makan, B. Banyak minum, C. Pemanasan, D. Banyak tidur. Ya, sebelum melakukan olahraga, sebaiknya kita melakukan pemanasan. Soal nomor 6. Gerak dasar dalam kegiatan berenang adalah A. Mengambang, B. Meluncur, C. Bernapas, D. Pelampung. Gerak dasarnya yaitu ya A. Mengambang. Soal nomor 7. Tanda aturan di kolam renang di samping artinya, nah kita perhatikan ini adalah menunjukkan aturan di kolam renang apa? A. Dilarang mendorong, B. Dilarang terjun di kolam dangkal, C. Dilarang berenang sendiri, D. Dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ya, ini adalah artinya bahwa kita dilarang berenang sendiri. C. Jawabannya adalah C. Dilarang berenang sendiri. Nomor 8. Latihan keseimbangan akan membuat tubuh kita tidak mudah titik-titik. A. Keseleo, B. Jatuh, C. Lemas, D. Lapar. Kita melatihan keseimbangan supaya tidak mudah B. Jatuh. Jawabannya adalah B. Jatuh. Soal nomor 9. Gerakan membungkukkan badan dapat melemaskan otot. Ini adalah gambar membungkukkan badan. Melemaskan otot titik-titik. A. Pinggang, B. Tangan, C. Kaki, D. Leher. Ya, melemaskan otot pinggang. A. Nomor 10. Permainan turun-temurun yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat disebut dengan permainan titik-titik. A. Modern, B. Anak-anak, C. Turun-temurun, D. Tradisional. Ya, permainan tradisional. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu soal-soal isian. Soal pertama, salah satu senam yang dilakukan dengan mengikuti irama disebut dengan senam irama. Jawabannya adalah senam irama. Senam irama. Nomor 2. Gambar di samping, ya lihat gambar di sini, adalah salah satu contoh senam irama menggunakan, ya alat yang digunakan ini apa? Alat yang dipegang ini apa? Ya,
bola. Jawabannya adalah bola. Soal nomor 3. Supaya tubuh kita sehat, kita harus makan makanan bergizi. Atau bisa juga makan makanan sehat. Bisa. Ya. Soal nomor 4. Gerak berdiri menirukan burung bangau bertumpu dengan satu kaki dan menjaga. Ya. Kalau kita melakukan gerakan berdiri menirukan burung bangau, itu artinya kita harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan. Ya, kita harus menjaga keseimbangan. Ya. Soal nomor 5. Alat yang digunakan dalam permainan rangkuk alu adalah, ya, masih ingat permainan rangkuk alu? Alat yang digunakan adalah bambu. Bambu. Soal nomor 6. Manfaat permainan gobak sodor adalah melatih ... tim. Permainan gobak sodor itu adalah permainan yang dilakukan lebih dari 2 orang, ya. Berarti harus menjaga kekompakan dan melatih kerja sama tim. Ya, melatih kerja sama tim. Soal nomor 7. Manfaat permainan lompat tali dan skot jam dapat melatih kekuatan dan daya tahan otot. Ya, skot jam dan latihan lompat tali. Permainan lompat tali yaitu otot kaki. Ya, melatih otot kaki. Daya tahan otot kaki. Nomor 8. Alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang adalah, kalau kita menggunakan barang apa saat berenang sehingga tubuh kita mengambang. Ya, kita memerlukan pelampung. Ya, jawabannya adalah pelampung. Nomor 9. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke, ini maksudnya meluncur di kolam renang ya. Saat meluncur, tubuh kita bergerak lurus ke depan. Ya, lurus ke depan. Nomor 10. Saat berenang, kita harus menggunakan pakaian, ya, tentu saja pakaian renang. Saat kita berenang, harus menggunakan pakaian renang. Ya. Selanjutnya adalah soal bagian C, yaitu soal uraian. Soal pertama, tuliskan 2 contoh gerak lokomotor. Ya, contoh gerak lokomotor itu adalah gerak yang bisa berpindah tempat. Ya, berarti gerak lokomotor contohnya berjalan, berlari, ya. Ini adalah contoh gerak lokomotor, gerak yang bisa berpindah tempat. Soal nomor 2. Tuliskan 2 contoh gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor contohnya adalah, tadi kalau gerak lokomotor itu gerak yang berpindah tempat. Kalau gerak non-lokomotor itu adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Berarti contohnya adalah membungkuk. Ya, mengayun. Ya, terus apa lagi? Menggeleng. Menggelengkan kepala. Ya, ini adalah contoh gerak non-lokomotor. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Tuliskan 2 peraturan kolam renang. Peraturan kolam renang itu ada banyak. Ya, kita menulis 2 saja. Pertama, menggunakan pakaian renang. Tidak boleh
berlari di berlarian di tepi kolam renang. Ya, ini jawabannya. Masih banyak lagi. Contoh-contohnya, tidak boleh membawa makanan di kolam renang, itu juga bisa. Ya, tidak boleh mendorong kolam renang, ya bisa. Oke, ini soal nomor 3 dan jawabannya. Kemudian lanjut soal nomor 4. Tuliskan 2 macam permainan tradisional. Ya, ada banyak ya permainan tradisional. Contohnya ada rangkuk alung, kemudian ada lompat tali, ya, kemudian ada jala ikan, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh dari permainan lompat tali. Nomor 5. Tuliskan 2 contoh gerakan latihan keseimbangan. Ya, latihan keseimbangan itu bisa dengan cara berdiri dengan menggunakan 1 kaki. Atau juga bisa meloncat dengan menggunakan 1 kaki. Ya, ini jawabannya. Berdiri dengan menggunakan 1 kaki dan meloncat dengan menggunakan 1 kaki. Oke, semua soal bagian A, B, C sudah kita selesaikan. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video ini. Dan semoga dapat dimengerti dan bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!